Sejak tahun 2021 hingga 2024, PRCF Indonesia telah menyelenggarakan program pendampingan masyarakat di sekitar hutan di 4 desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Desa Tanjung, Desa Nangabetung, Desa Sriwangi, dan Desa Nangajemah. Program ini ditunjang pelaksanaannya oleh TFCA Kalimantan Siklus 5. Masyarakat itu udah mulai sadar tuh, menjaga hutan itu adalah terutama amanah dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menyeberang melalui sungai yang deras itu. Aparatur desa, perangkat desa, kepala desa juga ikut kerjasama. Alhamdulillah sejak adanya program hutan LPHD lebih terjaga. Kami dari pemuda dan orang tua saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Banyak generasi-generasi muda yang ingin ikut bergabung. Turut memajukan desa dan juga bisa memanfaatkan hutan desa dengan baik. Kita memfasilitasi suatu kegiatan, kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Dia merasakan terasa dingin di perutnya setelah dia bangun. Rupanya ular yang lewat. Teriak dia tengah malam. Karena memang di hutan kita memang banyak spesies-spesies ular yang seperti itu. Kalau kita ini bekerja sama, saya meyakini bahwa hutan itu bisa terjaga. Nama saya Munadi. Kerja sehari-hari saya sekarang ini kan sebagai dipercaya oleh masyarakat sini sebagai ketua LPHD. Pekerjaan saya juga selain pada di LPHD itu bantu-bantu istri untuk mengurus rumah tangga dan juga bantu istri juga merawat kebun ataupun panen hasil kebun. Ada dua hal yang kita pikirkan, itu terutama kita memikirkan tugas dan juga memikirkan keluarga. Jadi untuk menjalankan tugas itu tidak ada yang ditinggalkan lah kan. Bicara sulit tuh tidak selalu sulit. Tinggal bagaimana kita beremuk lah dengan kawan-kawan untuk memutuskan menurut kita yang paling sulit. Jadi kalau kita sama-sama untuk memikirkan, aku rasa pasti ada jalan keluar lah. Sangat banyak bermanfaat, terutama peningkatan sumber daya manusia. Terus itu masalah fasilitas yang tidak ada menjadi ada, yang semula tidak bisa membuat laporan ataupun perencanaan itu sudah mulai agak bisa lah kan. Dalam hal peningkatan kapasitas LPHD, PRCF Indonesia berupaya selalu mendorong peran aktif LPHD pada setiap kegiatan. Perempuan maupun anak muda juga didorong untuk ikut terlibat di dalam kelembagaan LPHD dengan harapan adanya partisipasi yang merata dari masyarakat. Perkenalkan, nama saya Novia Wandari. Saya bergabung di LPHD karena ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih luas sebelumnya yang nggak pernah saya dapat. Semenjak saya bergabung di LPHD, alhamdulillah saya dapat. Semoga apa yang saya pelajari dari mengikuti pelatihan-pelatihan bisa saya serapkan di lingkungan sekitar, khususnya untuk LPHD Batang Tahu, Desa Sriwangi. Banyak generasi-generasi muda yang ingin ikut bergabung, karena sampai sekarang ini dominan perempuan itu lebih 80%, masyarakat Sriwangi ingin ikut juga bergabung. Alhamdulillah sejak adanya program hutan LPHD lebih terjaga, satwa-satwanya pun bisa kita jaga dengan lebih baik. Para pemuda-pemudi Desa Sriwangi dapat berkembang dengan lebih baik dan mereka bersemangat untuk menjaga hutan desa. Untuk pengurusan di LPHD, mayoritas pengurusan pemuda dan pemudi sekitar 70%, 30% itu yang tua. Kelebihan dari pemuda-pemudi itu lebih memahami terkait teknologi
banyak laporan yang harus kita kerjakan menggunakan aplikasi kayak komputer dan lain sebagainya. Kelebihan dari orang tua yaitu mereka lebih bisa memahami kondisi yang ada di masyarakat. Orang tua lebih mengetahui seluk dan beluk di desa Nengah Betung ini. Kami dari pemuda dan orang tua saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam memfasilitasi untuk membangun kepercayaan masyarakat, banyak sekali metode yang kami terapkan di lapangan karena harus menyesuaikan diri. Kita harus terjun ke masyarakat itu sendiri meskipun itu di luar program. Misalnya kita ikut terlibat dari kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, bisa saja kita masuk ke sana untuk mempererat ikatan emosional kita ke masyarakat. Strategi itu juga sangat jitu untuk mendalami apa saja menjadi permasalahan yang ada di masyarakat saat kita akan melakukan kegiatan fasilitasi. Kemudian kita juga berusaha untuk mengembangkan beberapa KUPS sebagai wujud usaha mengembangkan ekonomi alternatif masyarakat. Maka tekanan terhadap hutan menjadi berkurang. KUPS Air Galon sendiri sudah dibangun dari tahun lalu, tahun 2022, namun baru dijalankan di bulan Februari tahun 2023, baru berjalan lancarnya di situ. Sejak itu penjualan terus kami lakukan secara rutin setiap hari, namun belum bisa untuk distribusikan ke tempat-tempat di luar desa. Masih dalam skala penjualan yang kecil, hanya menggunakan roda 2 motor. Bantuan yang telah diberikan TFCA itu pertama ada jalan, teras, kemudian ada garasi atau tempat cuci galon itu sebenarnya, kanopi, kemudian 2 tandon air itu 10.000 liter, kemudian ada 1 buah laptop sama 1 buah HP untuk media pemasaran dan juga pemesanan air galon. Air galon Muton sendiri sudah memiliki sertifikat dari pemerintah. Dari segi kebersihan air sudah melalui verifikasi dari Dinas Kesehatan. Fasilitas yang telah ada dan diterima di KUPS sudah lengkap dan tidak menjadi alasan untuk tidak bekerja sama supaya KUPS Air Galon bisa turut memajukan desa dan juga bisa memanfaatkan hutan desa dengan baik. Banyak sekali perubahan-perubahan selama ini setelah LPHD kita sudah berjalan. Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat itu memang sangat memungkinkan. Harapan saya mudah-mudahan contoh seperti KUPS ini bisa kita tingkatkan lagi. Pasti ada perubahan, itu pasti jalan. Malum kita tu ikan kan pada. Terkait dengan kerja pengelolaan hutan desa, PRCF Indonesia dan LPHD Dampingan telah melakukan patroli hutan desa secara rutin 2 bulan sekali. Tim patroli kita beri pelatihan cara mengumpulkan data lapangan, misalnya bagaimana menggunakan aplikasi Smart Patrol. Adanya program LPHD ini, kita bisa melindungi hutan dan secara perlahan-lahan kita menyadari mereka dan dikuatkan dengan Perdes, sehingga hutan kita terjaga. Dulu hutannya berantakan, tapi sekarang sudah aman karena dijaga. Semoga hutan menjadi indah. Kalau
dan mau berbuat tidak ada kata mustahil. Kiranya Tuhan senantiasa tuntun langkah kami sehingga kami bisa bekerja dengan keadaan baik. Syukur alhamdulillah saat ini dengan adanya program beransur-ansur pulih hutan tersebut. Yang pertamanya mereka memburu satwa, akhirnya sekarang udah tidak buru lagi. Untuk satwa yang di dalam hutan desa kita khususnya Nyoi Peningun, itu ada burung enggang, kelempiau, dan ada jenis-jenisnya itu yang kalau bahasa lokalnya itu kera atau monyet. Itu kelempiaunya itu ada juga yang klasi, ada yang kopo, itu ada semua dalam hutan desa kita. Dan untuk tumbuhan-tumbuhan, ada beberapa spesies tumbuhan yaitu tanaman guci, vinales, dan lain-lainnya. Itu kemarin kita di lapangan menemukan pukat burung. Dan ada beberapa titik yang kita temukan jerat. Ya, jeratnya itu untuk jerat, ada juga jerat babi, ada juga jerat kijang ataupun pelanduk. Dan kita masih berikan teguran, karena mereka dari masyarakat luar. Jadi kita berikan teguran arahannya mereka. Syukur alhamdulillah mereka pun tanggapi dengan positif. Dalam kita melaksanakan patroli ini, ada beberapa kendala yang memang itu faktor alam, yaitu hujan. Kalau di malam hari kita kan tendanya menggunakan terpal. Sehingga kalau hujan ribut itu terpal terangkat sehingga kita basah kuyup pada malam hari maupun siang. Saya selaku kepala desa dan perangkat desa ya sangat mendukung sekali apa yang menjadi kegiatan di LPHD ya. Kami selalu berkoordinasi, bermusyawarah ya. Komitmen daripada pengurus LPHD ini untuk menjaga hutan ini ya. Pemerintah desa ini selalu mendukung ya Mbak. Dan untuk menyusun RKT juga kita sama-sama. Kalau kita hanya mengandalkan LPHD, tidak bekerja sama dengan Pemdes yang ada, juga BPD, juga pengurus adat yang ada di desa, saya kira agak kesulitan. Dengan terjaga hutan desa ini, usaha-usaha masyarakat dan ekonomi masyarakat menjadi terbina ya. Dan harapan juga tentu masyarakat desa Tanjung ini ekonominya akan berubah. Saya bersyukur dengan adanya lembaga ini, LPHD ini yang didampingi oleh Persep Indonesia bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kita program perhutanan sosial bisa mendongkrak pembangunan yang ada di desa. Program yang awal masuk ke desa ini seperti TEPCA ini ya sebagai semacam perintis lah, tentu membutuhkan proses dan tahapan-tahapannya. Manfaat, keberhasilan ya memang secara langsung ya tidak. Tapi saya tidak bisa bayangkan ketika hutan kita ini tidak dijaga ya. Iklim kita ini tidak menentu. Sehingga adalah kewajiban kita semua untuk menjaga hutan ya. Sebelum masuknya program LPHD, jadi masyarakat melakukan dulunya perambahan hutan dengan semena-mena. Program TEPCA memang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita karena bersama-sama dengan pemerintah desa menjaga hutan. Untuk manfaat hutan desa itu sangat dibutuhkan kita. Masyarakat bisa mengambil HHPK yang ada di hutan desa tanpa ragu-ragu. Dengan hadirnya hutan desa yang ada secara khusus masyarakat desa Suang ini bisa mendapatkan dampak ekonomi dan sosial. Hutan dilestarikan untuk memperkembangkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Tentunya kami mengharapkan LPHD ke depan ada keberlanjutan. Tentu 3 tahun merupakan durasi yang terlalu singkat untuk bisa mengembangkan program imbal jasa ekosistem. Dan dari waktu yang singkat ini, kita mendapat banyak pelajaran. Pelestarian hutan, pengembangan imbal jasa ekosistem, sedikit banyak memiliki korelasi dengan kemajuan desa. Artinya, dengan menjaga hutan, kita turut serta dalam mengembangkan desa dan masyarakat kita.